الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita hadis kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis tentang bab menziarahi orang ahlil khair, orang-orang baik, orang-orang soleh, dan duduk bersama mereka dan berteman dengan mereka dan mencintai mereka dan meminta doa kepada mereka. Itu yang menulisnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi dalam satu sisi, kalau menengok tulisan beliau ni, bahasa beliau ni, Imam Nawawi membolehkan kita bertawassul kepada orang yang hidup. Tengok bab ziarah, mengunjungi orang ahlil khair, orang baik, wa majalis, dan duduk dengan mereka orang baik, dan berteman dengan mereka orang baik, dan mencintai mereka, dan menuntut maksudnya meminta doa kepada mereka. Jadi ketika kita jumpa dengan orang saleh, amalkanlah dan biasakanlah minta doa sebelum kita berangkat atau ketika kita akan berpisah dengan dia. Mohon doakan saya Ustaz, mohon doakan saya Buya. Dianjurkan begitu menurut orang-orang saleh dulu, dan itu amalannya orang-orang saleh dahulu kala. Maka Imam Nawawi di sini disebutkan watat, dan meminta doa daripada mereka, karena mereka lebih saleh daripada kita. Karena mereka lebih soleh daripada kita, maka kita minta doa. Kita kan tidak ada yang tahu di antara kita hari ini siapa yang kita yang lebih soleh. Bisa saja Bapak Ibu lebih soleh daripada saya, bisa jadi saya lebih soleh daripada Bapak Ibu. Tidak mesti harus Ustaz pasti lebih soleh daripada jamaahnya. Untuk saat ini mungkin lebih soleh pula mungkin orang anak-anak daripada kita kadang. Anak-anak mungkin bisa jadi lebih soleh daripada kita. Ya mungkin amalan dia, mungkin amalan yang sedikit saja, tapi dia tak ada balas, tak ada harap apa-apa. Ketika orang tua beramal, orang tua banyak harapnya. Raja makna raja adalah harapan. Berbeda dengan khauf dengan ada rasa takut dengan azab, baru dia ibadah. Raja orang dengan adanya imbalan, barulah dia beribadah. Dan kedua-duanya ini pun sebenarnya tidak elok. Orang beribadah karena harap sesuatu juga tak elok. Orang beribadah karena takut pun juga tidak elok. Maka ini diatur oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Jadi setiap berjumpa dengan orang-orang saleh, teman-teman kita pengajian, minta doa. Ini saya perhatikan, ini amalan yang diamalkan oleh orang-orang jemaah tabligh biasanya ini.
Padahal memang dianjurkan kita oleh ulama. Jumpa dengan kawan kita, doakan nanti ya. Apalagi pas Ramadan kemarin, saya sering gitu. Kadang ketawa pula jemaah ni, saya minta doa ke ustaz katanya. Kan ketika Ramadan, kan ketika dalam hadis Nabi, ketika berbuka puasa maka itu doa dikabulkan Allah. Kan ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. 3 di antara waktu itu adalah ketika waktu berbuka. Jadi saya tanya, puasa lah ustaz, bulan puasa katanya. Jangan lupa nanti doakan saya ketika berbuka ya, kata saya. Terbalik ustaz katanya, kami minta doakan ke ustaz, kata dia. Enggak, kita pun mendoakan ustaz, tak apa-apa, ustaz pun mendoakan kita juga seperti itu. Nabi tengok dalam hadis, Nabi minta doa ke Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan minta izin ke Rasulullah untuk pergi haji. Ya Rasulullah, aku nak melaksanakan haji tahun ini ya Rasulullah. Mohon diizinkan, kata Sayyidina Utsman ke Rasulullah. Diizinkan Utsman oleh Nabi. Tapi apa kata Nabi? La tansani fid du'aik, jangan engkau lupakan aku dalam doa engkau. Nabi minta doa ke Sayyidina Utsman. Bukannya Nabi bisa berdoa langsung Allah kabulkan? Iyalah, lebih mulialah Nabi daripada Sayyidina Utsman. Lebih dekat hubungan Nabi kepada Allah dibandingkan Sayyidina Utsman. Nabi Habibullah, kekasih Allah, ketika Nabi berdoa, apa saja minta oleh Nabi langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi Nabi tidak, kata Nabi, la tansani fid du'aik. Utsman, jangan engkau lupakan aku dalam doa engkau. Utsman, Nabi bertawassul kepada Utsman. Itu dia. Jadi siapapun kita dianjurkan minta doa, mohon doa ya, mohon doa. Kadang doa, kadang hajat kita ni baru akan dikabulkan Allah melalui lisan orang. Kita dah capek-capek berdoa lah 10 tahun, dah 20 tahun meminta. Belum juga dikabulkan oleh Allah keinginan kita. Cobalah bertawassul dengan orang. Titip doa dengan orang. Coba mohon didoakan saya, tolong didoakan saya. Didoakan, jangan-jangan dari lisan dia, dari lidah dia, Allah pun akan menunaikan daripada hajat kita. Begitulah. Jadi jangan kita malu-malu minta doa kepada orang, jangan. Nampak orang minta doa, apalagi ibu bapa kita. Ada ibu bapa kita minta doa. Tapi memang ada masyaikh mengatakan, saya pernah mendengar waktu di Mesir dari Syekh Nurdin kalau tak salah, dari Syekh Ahmad Ajin juga saya pernah mendengar. Ketika seorang murid minta doa kepada gurunya, apa bahasa dia waktu itu tu? Tidak penting, kata dia, tidak penting dan tidak perlu ketika seorang murid meminta doa kepada gurunya. Alasan beliau ketika itu karena tidak pun dia minta dan itu pun sudah termasuk bagian daripada doa ya. Jadi ketika qiyamul lail seorang mursyid, seorang guru, ketika tahajudnya, ketika duhanya, dia akan mendoakan daripada orang-orang yang bermujalasah, orang-orang yang duduk dengan mereka. Hadis sudah kita baca beberapa hadis tentang bab ini. Masuk hadis yang hadis yang berikutnya, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sebelumnya hadis daripada Abi Musa Asy'ari. Kata Nabi, perumpamaan duduk dengan orang-orang saleh dan duduk dengan orang-orang jahat. Orang-orang jahat ni orang-orang yang tidak saleh lah. Orang-orang yang tidak tahu waktu salat masuk, tidak tahu halal haramnya, orang-orang yang tidak ada kebaikan sama sekali dengan mereka. Perbedaannya, kata Nabi SAW, sama halnya kita berteman dengan orang yang menjual minyak harum dengan orang yang pandai besi. Kalau minyak harum, setidaknya engkau akan mendapatkan harum wangian itu, atau setidaknya engkau akan diberinya wangian itu. Pokoknya yang wangi-wangi, yang elok-elok. Tapi kalau dengan orang yang pandai besi, setidaknya kalaupun pakaian engkau tidak akan bolong oleh apinya, tidak akan terbakar oleh apinya, tapi setidaknya engkau akan membaunkan baunan yang tidak sedap. Ya, baun basi. Orang mapa, duduklah dekat orang mapa basi tu. Baunya busuk sekali. Tak ada kebaikan yang bisa kita ambil. Baju awak kanai atau hirupan yang tak segar yang kita hirup. Begitulah kata Rasulullah, perumpamaan antara kita berteman dengan orang yang saleh, orang yang baik, dengan tidak orang yang baik. Jadi intinya kawan tu tengok pula semayang kawan tadi, ada apa tu? Salat nak dia 5 waktu, puasa nak dia di bulan Ramadan, duduk bersama mereka, itu tidak masalah.
Maka Imam Syafi'i menjelaskan betul, kata Imam Syafi'i, jangan engkau berteman dengan orang yang tidak suka dengan ilmu. Kalau ada orang yang, kamu kalau majlis-majlis ilmu tu tak ada katanya umpama, cukup semayang ajalah kata dia umpama. Dia tak suka dengan majlis ilmu. Kata Imam Syafi'i, la tusahib, jangan kita berteman dengan mereka. La khaira, tidak ada kebaikan yang bisa kita harapkan kepada mereka. Tak ada kebaikan. Kalau orang membenci ilmu, tak akan ada kebaikan untuk dia. Tapi kalau masih ada teman kita ini yang mengingatkan kita, di sana ada majelis ilmu, di sana ada majelis ilmu, berarti dia termasuk orang yang suka duduk di majelis ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, hadis ni sahih. Ini tentang menikah ini. Menikah pun apa yang paling kita tengok nanti. Ayat kita adalah agama, ya agama. Tapi ada literasinya, ada tertibnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'. Nikahilah perempuan itu li arba' karena empat. Arba'ah empat, thalatha tiga, khamsah lima, sittah enam, sittatun arba' empat. Kalau kita menikah, nikahilah karena empat. Ini mana yang belum menikah bisa lagi kan, kalau awak yang menikah kau jen pilih-pilih aja di antara nampek kali. Ini mana yang belum menikah? Yang sudah menikah kalau ingin bertambah cari pula lah lagi yang empat ini. Tapi kalau nak ingin menambah cukuplah. Pertama, lima liha, karena hartanya. Jadi tengok juga hartanya, kaya naknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan lima liha, hartanya kau maksudnya harta calon bini awak tu, bukan harta mintuo. Kita banyak menengok gini kok, banyak menikah orang tengok harta siapa? Harta mintuo. Enggak, tengok kalimat di belakangnya ha ini domir yang kembali kepada si mar'ah, kepada perempuan. Nikahilah perempuan itu dengan empat, lima liha, karena hartanya perempuan, bukan harta mintuonya. Gitu. Kalau harta mintuonya hati-hati bagus. Kalau karena harta mintuanya hati-hati. Awak bagus sudah tu yang diagorenya bagus lah. Maka lima liha, harta dia. Tak mungkin calon bini waktu berpiti dosa. Mana tahu dia sudah sebelum dia menikah sudah diberi harta warisan oleh ibu bapaknya. Ibu bapaknya punya kebun sawit 600 hektar. Dikatakanlah oleh bapaknya, sebelum engkau menikah yang 200 hektar itu untuk engkau. Berarti itu harta bini awak tu. Itu perlu juga tu kita pertimbangkan tu. Kaya dia. Itu harta dia, bukan harta mertua. Ini fahami. Ini banyak kawan-kawan kita ada menikah je aja lah orang kaya, ayah kayanya, ayah nang kaya nanya indah dah akhi. Makan hati dah kau, elok-elok ajalah, santai aja. Jadi maliha, harta siapa? Harta isteri, harta calon kita itu. Itu perlu kita. Ini kan laki-laki, ini kan laki-laki kepada perempuan. Bagaimana pula perempuan kepada laki-laki? Nabi tidak menjelaskan. Dalam banyak hadis tidak dijelaskan memilih laki-laki dengan ini. Tapi dalam hadis ini laki-laki pilihlah perempuan ini. Yang laki-laki bagaimana pula sifatnya laki-laki? Ini dulu yang kita baca. Lima liha, karena harta. Jadi kalau dia kaya, pertimbangan pertama. Ulama mengatakan maliha di sini, ini tak bisa kita larikan kemana-mana. Maliha di sana memang mal fisik, bukan mal ghairil hissi. Mal itu memang mal fisik, harta itu memang harta fisik. Rumah, tanah, uang, itu dia. Ada mencoba lima liha ini karena hartanya. Harta ini kekayaan yang ada di tubuh dia. Dia punya mata, dia punya telinga. Tidak itu. Hadis ini kebanyakan saya dengar dari para masyaikh. Begitu juga ada dulu kami waktu kuliah dulu ada kitab tebal namanya di belakang Miftahul Ma'iyah, Sunanil Falah fi Sunanin Nikah. Itu judul kitabnya, tebal sekali. Itu jadi diktat kami waktu kuliah. Tetap beliau mensyarahkan di sana, mal di sana maknanya hissi. Hissi memang harta yang nampak.
Bukan berarti mal di sana, ada sebagian penceramah mal di sana pokoknya kekayaan yang ada di fisiknya, lai punya telinga duanya, lai punya lubang yang di hidung duanya, lai punya mata duanya, itu orang kaya tu katanya. Enggak, ini tidak ke sana pergi hadis ini. Nabi memang menjelaskan tentang malnya perempuan. Nabi sudah mencontohkan, Nabi menikah dengan orang yang kaya, perempuan kaya. Itulah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, perempuan kaya, tapi kayanya bukan sekadar kaya, mukminah. Kaya ia mukminah, mukminah perempuan yang mukminah, perempuan yang taat, sehingga tidak ada sedikit pun harta yang ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Semuanya untuk Islam, semuanya untuk Rasulullah. Itulah namanya mukminah. Kalau kita menikahi perempuan yang kaya nanti, pas baru menikah masih ada modal agak sebulan, masih ada modal duit 2 bulan lebih 3 bulan lebih. Jadi dek nak ada piti abang dek lebih dek nyapai pula lah abang di rumah kole katanya lah. Itu apa guna awak berdua mah kata dia. Ya ini harta saya, harta istri tidak harta suami, harta suami harta istri. Gitu pula gayanya mainnya gini. Nah, jadi pai haji surang-surang aja. Bini lain pai haji, lelaki lain pula pai haji. Umrah pai surang-surang aja. Kenapa? Konsepnya harta istri tidaklah harta suami, harta suami itu harta istri. Konsep-konsep seperti ini saya tak jumpakan dalam hadis Nabi. Tak saya jumpakan juga dalam fikih. Tapi kenapa kok ini bisa muncul? Sehingga ada yang berani berangkat haji lebih dulu daripada sang suami. Kenapa ibu berangkat? Suamimu masih ada. Ada ustaz. Apa berangkat? Ikut piti ambo ke ustaz katanya. Kata ibu tadi, ikut piti ambo ke ustaz. Piti ambo makasih macam mana? Ambo karajo. Piti ambo kumpulkan dan kumpulkan itu. Jadi laki ibu macam mana? Laki ibu tu nak ada yang karajo dah ustaz. Jadi ayah nak bisanya berangkat haji dah. Ambo berangkat haji. Makan aja numpangnya jawab ustaz katanya. Bagaimana ini? Permasalahan yang seperti ini. Haji, umrah, begitu juga ada yang seperti membedakan antara uang istri, uang suami, uang suami, ada yang membedakan seperti ini. Dalam Islam, ketika seseorang dia menikah, maka harta adalah harta mereka. Maka di undang-undang kita kan ada harta, istilah harta kono gini kan. Ketika sang suami bercerai, istri menuntut harta, jatah istri dapat. Tapi memang di negara kita ketika istri bercerai tadi, suami menuntut kepada istri hartanya, suami tak dapat. Kalau tak salah seperti itu. Ada kemarin teman-teman yang mencoba bertanya-tanya dengan kita seperti itu dia. Tapi pada intinya man jami'. Tapi apakah bisa kita leluasa memakai harta sang istri tadi? Maka dalam fikih itu disebutkan harta yang punya milik tamah. Ada milik tamah, ada naqisah. Tamah harta yang sempurna milik istri. Mana dia? Harta yang ia bawa belum menikah tu harta tamah. Itu sempurna punya istri. Itu tak bisa kita ahli tasarruf namanya kalau dalam fikih. Tak bisa kita ambil saja kemudian kita berikan ke orang, kita ambil saja kemudian kita infakkan, kita ambil saja. Enggak, ini harta tamah ni milik dia sempurna ni. Tak boleh kita mengganggu gugat dalam masalah ini, tak boleh. Ini harta tamah. Yang boleh itu mana? Harta naqisah. Mana harta naqisah? Harta naqisah harta yang ada pada si istri dan harta itu dia dapatkan setelah dia menikah dengan kita. Maka ada dua, ada harta tamah, ada harta naqisah. Kalau itu boleh kita nak bertasarrufkah kita dengan dia, itu dibolehkan. Jadi kata Nabi, tunkahul mar'ah li arba', nikahi perempuan tu karena 4. 5 lihat, tengok dulu kekayaannya. Kaya dia enggak? Kaya dia, bismillah lah lagi. Cuman tunggu dulu, ada yang kedua lagi. Jangan karena kaya saja. Maka ada dalam satu untayan, siapa yang menikahi perempuan karena kekayaannya, maka hilanglah sepertiga agama. Hilang sepertiga. Dia dek kaya, maka kita nikahi dia. Hilang sepertiga agama. Sepertiga agama banyak Ustaz. Banyak sepertiga agama kita hilang. Hati-hati kita. Jangan menengok kekayaan. Kaya tapi mukminah tak apa-apa. Tapi kalau kaya tidak mukminah, bahaya. Mudah-mudahan Allah selesaikan masalah teman-teman kita yang sedang bermasalah. Ada kemarin juga sedih juga kita mendengarnya. Nikah, ya
berisiko sebenarnya menikah dengan orang kaya itu berisiko. Dengan perempuan yang kaya, dia terbiasa hidup mewah oleh ibu bapaknya. Mobil keluar rumah Camry, belanja setiap hari ya disediakan oleh ibu bapaknya 500.000 satu hari. Habis tak habis pokoknya 500.000 tu boleh diminta setiap hari. Ketika gadisnya seperti ini, maka adanya ta'aruf tu penting. Ini yang belum menikah ni penting ta'aruf tu. Pelajari calon kita ni. Setiap hari 500, setiap hari 500 ribu setiap hari. Habis tak habis pokoknya minta dapat 500. Ketika menikah itu dicoba diputuskan oleh orang tua. Karena alasan orang tua, engkau kan sudah punya suami. Engkau sudah punya suami, mesti engkau meminta lagi kepada suami. Mobil Camry bawalah. Tapi yang uang ini tak bisa. Berjalan memang suaminya ini orang yang ya cukup orang kaya jugalah. Berjalan waktu lahir anak satu. Sekarang itu yang jadi permasalahan. Baru minggu kemarin ini kasihan kita, mudah-mudahan Allah selesaikan. Sekarang itu masalahnya ketika sang suami ni ya, corona ni banyak yang kena dibuatnya. Covid ni banyak yang kena. Banyak bisnis macet apa segala macam, banyak yang kena. Mungkin yang tak connect corona aku dalam setahun korang yang punya kebun sawit lah nampak. Karena sawit mahal terus Pak. Sawit tinggi terus dia. Maka Pak Marjanto menunduk aja lawe kebun sawit ni. Tapi selain daripada orang yang punya kebun sawit agak terdampak. Jadi dia ni termasuk teman saya ni termasuk yang kena terdampak dalam masalah itu. Kasihan saya nak menangis saya waktu itu. Jadi setiap pulang ke rumah marah-marah. Setiap pulang ke rumah marah-marah sama isteri. Sampai minta cerai itu tak terhitung kalinya lagi. Ya anak sudah lahir satu. Laki-laki kalau lahir anak ni biasanya sudah mulai agak lemah dia, karena laki-laki kasih sayang kepada anak ni tinggi. Walaupun memang dia hari-hariannya dengan ibunya, tapi kita laki-laki ni kalau kasih sayang kepada anak tinggi sekali. Jadi ketika tidak dia layani, tapi itu tidak sanggup dia beberapa bulan, pokoknya dari Ramadan lagi tak sanggup. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, saking bagaknya istri dia ni, diambilnya semua pakaian suami ni diambil ke dalam tos, dilemparnya tu. Dilemparnya maksudnya memang dilempar ke luar. Malulah, tak ada lagi harga diri sang suami. Jadi saya coba pendekatan, saya tanya apa sebab, rupanya tadi itulah dia. Memang ketika waktu gadis, anak ini memang dispesialkan oleh ibu bapa. Maka kita yang punya anak gadis tak usah juga kita terlampau mengspesialkan anak kita. Yang azab nanti suaminya, yang azab nanti rumah tangganya. Ini pelajaran juga bagi kita ini. Sekedar saja, biasa. Macam mana adat mendidik orang-orang biasa mendidik anak kita seperti itu pula mendidik anak-anak kita. Itu dia. Jadi ya panjanglah masalah. Jadi mudah-mudahan Allah selesaikan, dan mungkin itu satu contoh bagian daripada masalah orang-orang yang memiliki masalah di dunia. Jadi untuk mal memang Nabi mengatakan limaliha pertama kali karena harta, tapi tengok lagi ini mukminah atau tidak, orang-orang yang taat dia atau tidak. Kalau dia orang yang taat, perempuan tadi mukminah pula, dia malnya banyak, itulah sempurnanya tu. Jangan pilih je yang lain-lain. Kayu yo, hafal Quran yo puluh, ifah yo puluh, terjaga yo juga. Oh itu ndak perlu orang awak pun nio langsung. Pak Imam pun mungkin nio kalau dapat info ini. Tumaliha. Yang kedua wali hasabiha. Wali jamaliha wali diniha li hisabiha. Ada yang mengatakan li hisabiha ini artinya adalah li nasabiha, nasabnya, keturunannya. Tengok dia, ini keturunan siapa si fulan ni? Oh, si fulan ni keturunan orang asyraf. Asyraf ni ahli baitin Nabi, keturunan cucu-cucunya Rasulullah. Oh, si fulan ni keturunan orang-orang yang berilmu, ni anak kiai, anak buya. Oh, si fulan ni keturunan si fulan keturunan penguasa, ayahnya dulu pernah jadi gubernur, bapaknya dulu bupati, sebulan. Ini penting juga ini. Tapi ini yang kedua, hasabiha. Tengok bagaimana dengan orang yang tidak memiliki
hisab, tidak memiliki nasab yang bagus, bagaimana? Apakah itu jadi juga? Iya, boleh, tapi itu kontennya nanti terakhir. Mana? Ditutup oleh Zatiddin. Agama yang penting. Kalau agama yang bagus, walaupun dia tak punya nasab, elok itu manusia ini. Wali jamaliha yang ketiga, karena cantiknya. Jadi ancakku yang ketiga. Pertama kayo, orang bangsawan, kemudian tengok ancak enggak. Nah, kan bagus nih, cantiknya ini kan. Kalau orang sekarang bilang, kalau Zainuddin bilang relatif, kata Zainuddin MZ itu. Yang menurut awak ancak, menurut orang belum tentu lah. Yang menurut orang cantik, menurut kita belum juga tentu. Jadi relatif. Jadi tak lu bisa awak menyebut tu, "Ndai apa tu ganteng tapi bini tengok macam durum togak aja nya," kata dia. Ndak ya bisa. Karena menurut awak nampak macam durum togak. Menurut inyo bisa jadi. Menurut apa tadi bisa jadi itu bidadari waktu tu nan ada dinyo di dunia. Maka relatif, Pak. Maka betul itu bahasa yang dipakai oleh Zainuddin MZ itu relatif. Jadi tidak perlu kita harus menengok, oh ciri-ciri yang cantik itu macam mana? Oh hidungnya mancung, alis matanya bak elang berlari gitu. Orang pinggulnya bak durum berdiri gitu. Putih kulitnya bak arang kuali gitu. Harus seperti itu yang cantik tidak. Jamal cantik. Cantik ni li jamaliha, kecantikannya. Perempuan-perempuan yang cantik itu, apa hikmahnya? Bukan karena syahwat. Hati-hati kita, kan bukan karena syahwat ini. Nabi mengatakan li jamalnya, supaya seseorang tu dengan sesuatu yang ia inginkan, yang ia sukai, dia akan menjadi betah. Kan sakinata fil qulub. Sakinah itu kan tentram hati. Di rumah ada yang penenang hati tu. Pantok tangi palamak golak awak di rumah. Betah tak awak di rumah? Betah. Penenang hati awak di rumah. Menengok inyo tak le pernah bosan-bosan awak tu. Dulu waktu seminggu 2 minggu, minggu ketiga lah nak keluar taruh ya juga dah. Di Jamali akan memang cantik dia. Ancak nak le pernah bosan-bosan awak di inyo. Makan nak berdua je inyo taruh ya jo. Ke mana nak berdua taruh ya jo. Kan li Jamali karena cantiknya, maka relatif dia. Jamal cantik. Nabi SAW boleh kita katakan isteri-isteri Rasulullah SAW jamaliha, semuanya cantik. Ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah, ada Sayyidah Maria Qibtiyah, perempuan Mesir. Sayyidah Qibtiyah cantik luar biasa. Cantik isteri Rasulullah SAW cantik. Sayyidah Aisyah ummahatil mukminin. Umumnya ummahatil mukminin adalah perempuan yang cantik. Cuman kembali lagi, cantik itu adalah relatif. Menengok kepada, ya tergantung kita ya. Kita yang makai nyancak nampak di kita. Ya bisa jadi. Jangan bertanya pula ke orangnya dulu. Orang bagi bertanya ke kawannya sebelum mencari. Menurut angku si anu tancak nak kecenya lah. Kau orangnya tanya nyo kamu makai. Nak pas dah. Ini yang kau makai ancak nak nampak dia nak ancak dah katanya. Ya mende siapa pula lah kan, mende Salman Al-Farisi. Nyo suruh Abu Darda, nyo suruh Salman Al-Farisi. Nyo tunggu pada nyo rencana akan melamar. Salman Al-Farisi ancak nampak dia nyo ngapunya gi Abu Darda nyo aja langsung. Itu terjadi di zaman Rasulullah kan, Salman Al-Farisi dengan Abi Darda kalau tak salah. Khalid bin Walid atau Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi dengan Abi Darda. Abi Darda lah nyetandai dak Abi Darda ku perempuan ku ancak. Anak bangsawan, kurang kayo. Cuma Abi Darda go pemalu. Di antara sahabat Nabi yang pemalu Abi Darda. Tidak berani Abi Darda datang ke ayahnya menyebut saya ingin menikah dengan anak tuan. Itu yang tidak berani Abi Darda. Nyobalah kawan sama gadang di Abi Darda Salman Al-Farisi. Kalau tak salah Salman Al-Farisi. Jadi kata Abi Darda, Salman, aku ingin mengkhitbah, aku ingin menikah dengan anak si fulan itu. Wih, anaknya itu ayahnya itu bangsawan itu. Ya, saya ingin menikah dengan anaknya. Tolong kalau boleh engkau sampaikan hajat saya ini. Baik, pergilah Abi Darda dengan Salman Al-Farisi. Ladakek ke rumah si fulan tu,
di simpang siko tolok dek Abi Darda ya. Tu rumahnya engkau payah mu tunggu engkau di siko. Sampailah hajat ambo macam itu. Kata Abi Darda kepada Salman Al-Farisi, "Hayalah engkau tunggu siko." Ditunggulah dek Abi Darda. Abu Darda menunggu, pailah Salman Al-Farisi. Pai Salman Al-Farisi, "Assalamualaikum salam." Langsung disambut oleh walinya, ayah perempuan ini. Salman, ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa hajat, apa maksud ke sini? Kata ayah perempuan ni kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi malu-malu. Dia alun-jul ambil je Salman Al-Farisi ko bercakap. Langsunglah wali tadi bercakap, "Ambolahlah mu punya hajat kepada engkau, hai Salman." "Apa hajat tuan?" "Hajat apa tuan?" Kata tuan ini, kata ayahnya perempuan ini, "Aku punya hajat bahawa aku akan menikahkan anak gadis perempuanku dengan engkau." Lupa Salman, kau kawan menunggu kau di simpang Kawan menunggu. Tentu ditanya Salman, "Mana orangnya? Boleh tak menjumpa?" Boleh, langsung dipanggil oleh sang wali perempuan tadi. Perempuan yang cantik, yang salihah, yang ditanda-tandai oleh Abi Darda dia keluar. Kata Salman Al-Farisi, "Ya kalau memang itu hajat tuan, ya lalukan aja lah tuan," kata dia. Lah nikah ketika itu. Sudah menikah lah, selesai, keluarlah Salman Al-Farisi, sampaikan ke Abi Darda. Lah jadi yang ku sampaikan, alah kata Salman Al-Farisi, "Jadi macam mana?" "Ya alhamdulillah dia menerima aku." "Menerima engkau macam mana?" kata Abi Darda. "Dia menerima aku sebagai menantunya dan dia menikahkan anak perempuannya dengan aku." Salman Al-Farisi mengucapkan kalimat itu, Abi Darda pun langsung mengambil tangan Salman Al-Farisi dan mengucapkan selamat. "Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum." Ini doa. Siapa kira-kira yang bisa sama dia itu? Awak tiba dia, awak mungkin awak hantam kali kawan tayangnya awak ganden pada dia awak pula apa ya cukup lah cakap mungkin semua hidup nak niok je kawan tadi tu. Lah ditandai Tuhan memang mantap, memang ancak anak bangsawan pula lah. Itu tengok-tengok lupa kalau kamu nyuruh orang tu pak. Maka anak-anak muda ni yang akan menikah tu tengok lu, jengkawan awak dan cari yang paling buruk pula daripada awak lah. Awak lah hitam, cari pula yang kawan yang lebih hitam pula pada awak, suruh inyo. Gitu jan kawan ku dicari pula kawan yang agak cari pula kawan yang agak ancak pula dari awak. Tentu berputar pikiran calon mintu aku. Kalau si anu daripada kamu ikut aja lah, nyawa aja lah yo katanya kan kawan ku ilah lama pula nak niyo kan. Ini dia. Jamal penting, li jamaliha, karena kecantikannya. Tapi cantik ni dia akan habis. Di dalam riwayat hadis disebutkan ini, la tazawwajun nisa li husnihinna. Nabi melarang. Kata Rasulullah, jangan engkau menikahi perempuan tu karena cantiknya saja. Fa'asa husnuhunna yu'dhina. Bisa jadi kecantikannya itu akan menghinakan engkau. Bisa jadi diancaknya ini besok banyak perangainya. Bisa jadi dengan kecantikan dia banyak membuat masalah kepada kita. Ini Nabi SAW. Hati-hati. Ya, ancak tu janganlah terlampau ancak betul. Ya, ancak kau banyak berkata orang kita ancak. Mau diperangai lo lah katanya kan. Ini wajahnya ancak, perangai ancak pula. Ancak tu maksudnya buruk. Kalau bahasa orang apa katanya mati kerancaan kata orang kita tu. Ini mati kerancaan katanya. Mati kerancaan tu memang buruk tu. Jangan senang pula awal dia hancak dan kecak amak kau mati dengan kerancaan. Pada tu kan sakit hati orang mati kerancaan kau rumah katanya kan. Itu bahasanya. Dan jangan kamu menikahi pula, ini hadis ni di bawah syarah hadis, bukan lanjutan hadis ini. Jangan menikahi perempuan karena cantiknya kata Rasulullah, maka cantiknya itu akan menghinakan engkau. Dan jangan menikahi perempuan karena harta kekayaannya, karena kekayaannya itu akan menghabisimu. Dan akan tetapi nikahilah dia karena agama. Kemudian walidiniha, jadi yang ketiga lijamaliha, kecantikannya, cantik itu penting. Walidiniha yang keempat karena agamanya. Agama ni perempuan berilmu atau tidak? Itu maksud agama itu. Bukan maksud agama ni perempuan ni rajin solat tapi solat pun tak pandai ni. Maksudnya tidak ada ilmu. Jadi lidiniha di sini ada ilmu. Dia memiliki ilmu. Ni orang berilmu atau tidak? Itu yang paling din, ilmu. Ilmu maksudnya di sini ilmu dengan akhlak, takwa.
Fazfar bizatiddin tarabat yadak. Tapi Nabi memakai hadis di ujung, diikat oleh Rasulullah. Fazfar bizatiddin tarabat yadak. Maka engkau ambillah zatiddin. Dari yang 4 itu, kata Rasulullah, zatiddin, yang bagus agamanya, tarabat yadak, maka engkau akan beruntung. Jadi ada hartawan, bangsawan, cantik, bagus agamanya, ini tidak ada pilihan yang lain, langsung dengan dia. Tapi kalau dia hartanya banyak, nasabnya juga bagus, cantiknya cantik, tapi agama lemah, ini tinggalkan. Atau hartanya biasa saja, nasab tidak orang punya nasab, cantiknya cantik, agamanya bagus, ini ambil. Atau yang keempat, harta biasa saja, nasab tidak orang yang dipandang, cantik juga biasa saja, agamanya bagus, juga diambil. Jadi intinya itu ada di agamanya. Walaupun ketiga-tiga yang di belakang ini terpenuhi, tapi agama bermasalah, tinggalkan. Itu dia. Fazfar, Nabi mengatakan fazfar bizatiddin tarabat yadak. Jadi kalau kita ingin beruntung, yang agamanya tadi tengok, bagus nak agamanya. Bagaimana cara menengok perempuan ini bagus agamanya? Hadis Nabi sudah menjelaskan. Kata Nabi, perempuan tu kalau dia mengamalkan yang 4, dihalalkan baginya surga. Dalam riwayat lain, wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga. Pertama, ata'a zaujaha, dia patuh kepada suaminya. Ini belum, karena dia belum menikah. Patuh dia kepada ibu bapaknya berarti ini. Yang kedua, satratul aurataha, dia tutup auratnya, dia jaga aurat, dia tutup. Pakaiannya berarti pakaian yang elok sekali. Yang ketiga, salat dia jaga, salat 5 waktu dia jaga. 4, puasa dia di bulan Ramadan. Perempuan apabila melakukan yang 4 ni, wajabat lahul jannah, wajib perempuan tu masuk surga. Jadi perempuan termasuk orang yang mudah masuk surga, Pak. Walaupun mereka banyak masuk neraka, tapi peluang masuk surga lebih besar bagi perempuan dibandingkan kita laki-laki. Dalam ketika dia nak melahirkan sajalah, ketika hamil Allah ampuni dosanya, 9 bulan namanya dosa diampuni oleh Allah. Pas melahirkan dosanya diampuni juga oleh Allah. Ketika menyusui, berapa lama menyusui? 2 tahun menyusui, diampuni juga dosanya oleh Allah. Kalau dalam setiap tahun dia punya anak, atau setidaknya mungkin sekali 2 tahun dia punya anak, berapa dosa perempuan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perempuan termasuk peluang masuk surganya lebih besar dibandingkan dengan kita laki-laki. Cuma peluang amalan yang dia tinggalkan juga berpeluang memasukkan dia ke dalam neraka. Puasa yang dia tinggalkan wajib mengqadha, alun diqadha, bisa penyebab masuk neraka. Tidak patuh kepada suami bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah. Tapi kalau untuk peluang, lebih banyak peluang perempuan dibandingkan dengan laki-laki. 4 itulah dia, patuh kepada suami, menutup aurat, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Dijamin perempuan ini masuk surga. 4 ini saja yang dia lakukan, dijamin dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mulainya Ustaz, alhamdulillah. Cuman yang nomor pertama tadi yang enggak payah Ustaz, alun je serugo berarti dia tu. Patuh kepada suami. Cik kata laki barunya lah 10 jawab dah. Seperti kata kawan kami Potang. Jadi si Anu tu pejabat Ustaz. Si An pun si fulan tu ni. Ngitung daknya pejabat yang dia kenal, si fulan. Kampai-ompek kau pejabat ke Ustaz katanya. Tapi Ustaz katanya lah, kampai-ompek yang kau hamba tengok katanya, takut ke bini katanya. Jadi maksud aku apa je mula? Kalau awak ingin jadi pejabat, nampak awak harus takutlah ke bini awak katanya. Kata kawan tadi, si fulan takut ke bini, si fulan takut ke bini, si fulan takut. Jadi kata mak, aku kan takut je ke bini mak kata mak. Apa engkau ingin jadi pejabat lagi kata mula? Mungkin kurang takut Ustaz katanya. Jadi memang wali-wali itu takut ke bini itu menyebabkan dia jadi seorang wali kata dia. Sebenarnya bukan takut kata dia, tapi lebih kepada mahabbah, kasih sayang. Contoh saja Sayyidina Umar. Umar bagak, iblis saja takut dengan Umar. Iblis takut ke Umar. Berapa bagaknya Umar itu?
takut. Tapi Umar ketika masuk ke rumah, Umar ni tak berkutik dibuat oleh isteri. Jadi mana yang lebih bagak? Tentu bagak bini pada Umar. Cuma bagaknya Umar di luar rumah. Di dalam rumah isteri. Jadi kata syarahan, kata rawi, saya baca syarahan ulama, Umar itu tidak bisa marah, bukan tak bisa marah. Tidak ada hak marah kepada sang istri. Memang kesalahan untuk memarahi istri itu tidak ada. Tidak ada. Istri tidak taat? Tidak. Istri yang tidak menyiapkan makanan, tidak menyiapkan untuk Umar? Tidak juga. Jadi peluang untuk marah ke istri itu tidak ada. Sedangkan peluang istri untuk marah ke Sayyidina Umar ada. Dia begitu dia, Pak. Peluang kita marah kepada istri tak ada. Tapi peluang istri marah kepada Sayyidina Umar ada. Itulah yang menyebabkan Umar itu dimarahi oleh sang istri. Bolehkah istri marah kepada suami? Ya, apa salahnya? Selagi masih dalam kata kuncinya babun nasihah. Dalam nasihat. Kita ni kalau tidak punya kita perempuan-perempuan yang agak garang, agak kasar mulutnya, mungkin banyak laki-laki ni yang sudah terlena dalam berbuat maksiat. Nasihat boleh. Tak apa-apa seorang istri marah kepada suami, tapi dalam babun nasihah, dalam masalah nasihat. Ya, umpamanya setiap malam suami ini pulang jam 2. Bangun nanti jam 8. Subuh hilang. Waktu dengan anak-anak tak ada. Setiap hari seperti itu. Pulang malam jam 2, pergi jam 8, jam 2, pergi jam 8, pergi. Jadi tak ada apa. Seperti ini bolehkah seorang istri marah? Ya boleh, tapi nasihat. Abang apa ni? Abang punya anak, abang punya istri. Abang pulang jam 2. Mengapa abang pulang jam 2? Abang pulang jam 2, abang tidur nanti abang jam 8 bangun. Ngana salat subuh abang? Boleh, tidak apa-apa. Tidakkah sampai itu kepada maksiat seorang istri kepada suami? Tidak. Tapi dalam kategori nasihat. Jangan sampai kok dicariin pulainya, disabit pula nama ayah laki awak tu lihat. Itu yun tu nak nasihat tu dah balik dondam buat namanya. Jadi boleh, tidak apa-apa. Sebagaimana banyak para sahabat mengingatkan suami. Nabi pernah diingatkan oleh Ummu Salamah ketika di Hudaybiyah. Nabi memerintahkan bayar dam, kata Rasulullah. Sembelih kambing, gunting rambut, kata Rasulullah, kepada 141 orang kalau tak salah dalam riwayat hadis tu. Di Hudaybiyah. Karena tak boleh masuk ke kota Makkah. Karena orang Makkah menghadang Rasulullah, tak boleh masuk. Jadi harus bayar dam. Sembelih kambing, kata Rasulullah, cukur rambut kalian. Tak ada yang bergerak satupun sahabat yang pergi dengan Rasulullah. Sembelih kambing, cukur rambut, tak ada yang bergerak satupun. Apa kata Ummu Salamah? Hei Rasulullah, kata isteri Nabi. Ummu Salamah ketika itu dibawa yang ke Hudaybiyah. Engkau menyuruh orang-orang untuk melakukan denda itu, tapi engkau kenapa engkau belum melakukannya ya Rasulullah? Langsung Nabi berdiri, Nabi cari kambing, Nabi beli kambing penduduk kota Hudaybiyah, Nabi sembelih kambing dan Nabi cukur rambutnya, barulah orang mengikuti semuanya. Jadi istri tak apa-apa untuk babun nasihah. Bagian daripada nasihat kepada suami untuk mengingatkan suami boleh. Jadi fazfar bizatiddin, ambillah yang bagus agamanya, tarabat yadak, engkau akan beruntung. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi kalau kita ingin beruntung, ambil yang bagus agama ya. Jadi yang bagus agama ni berarti kalau bisa yang tamat-tamat pesantren lah Ustaz. Ya kalau bisa yang tamat pesantren, yang kuliah-kuliah agama, kan? Nak buat maja aja lah, nak maja aja alif dia ta baba wabi nya abi. Kau baru nikah lu le pandai baca Quran ni. Dulu sekali, dulu siap tu nak ngaji le katanya. Ya Allah. Tu perlu ta'aruf, tu perlu ta'aruf itu. Ingatkan sudah mengaji apa itu perlu ta'aruf. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu, hadis berikutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril. Hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berarti sepupu Nabi, ulama sahabah, ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah bin Abbas. Fuqaha yang alim, yang melakukan salat zuhur di penghujung di waktu asar. Jadi dalam 2 rakaat salat zuhurnya di waktu zuhur,
2 rakaat salat zuhurnya di waktu asar. Salat zuhur kan 4 rakaat. 2 yang diam dalam waktu zuhur, ketika melanjutkan di rakaat yang ketiga sudah masuk waktu asar. Siapa yang pernah melakukannya? Di antaranya Abdullah bin Abbas. Ada dalam hadis, dalam kitab Muwatta pun juga dinukilkan. Boleh ya, kalau untuk beliau membolehkan. Beliau termasuk orang yang membolehkan. Apa sebabnya? Karena sedang syughul bil ibadah, syughul dengan ilmu. Dengan tadris. Kan beliau ulama sahabat. Di Makkah beliau mengajarkan tafsirnya, mengajarkan sehingga masuk waktu salat tetap dilanjut kajian. Masuk waktu salat lanjut. Berakhirlah majlis ilmu ketika waktu salat akan habis. Barulah melaksanakan salat. Kalau lakukan pula itu tu fitnah akan muncul. Ya. Karena kebanyakan kita hari ini bukan majlis ilmu yang kita undur-undur waktu salat, tapi waktu masalah-masalah yang dunia, kadang dunia, yang perbaiki rumah, menyapu rumah, apa itu kan masalah dunia. Tapi kalau masalah ilmu, bolehlah untuk kita pertimbangkan, tapi tidak sampailah ke tahap seperti beliau zaman sahabat. Jadi ada yang protes ketika itu. Kata yang protes, bukannya kita lebih afdal salatnya itu di awal waktu. Ada yang protes satu. Kata Abdullah bin Abbas, man 'allamani, siapa yang mengajarkan aku itu? Siapa yang mengajarkan aku? Yang lebih mengetahui tentang sunnah. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tak ada. Karena orang yang duduk itu tuh faham segala sesuatu yang ada di zaman Rasulullah tentang ilmu, yang fahamnya itu adalah Abdullah bin Abbas. Karena masih muda. Maka Abu Bakar As-Siddiq kalau ada masalah hukum apa-apa bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Sahabat yang lain pun seperti itu. Man afdalnya? Tentu afdalnya salat di awal waktu. Jadi kata Nabi kepada Jibril, ma yamna'uka an tazuruna akthar mimma tazuruna. Jibril, kata Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau, ma yamna'uka, apa yang menyebabkan engkau terlarang untuk menziarahi kami sering-sering? Maksud Nabi ini, maksud hadis ini, apa salahnya engkau sering-sering menziarahi kami? Ini enggak. Kadang 40 hari datang pula, kadang sampai 4 bulan tak datang-datang Jibril. Jadi apa salahnya setiap hari saja, kata Rasulullah? Apa salahnya engkau sering saja datang? Jadi dalam syarahan ini katanya, ya Muhammad, ya Jibril, mana salat? Jadi hatta istaqat ilaik, kata Nabi, aku sangatlah rindu kepada engkau. Kenapa engkau jarang datang? Pernah kadang 40 hari baru datang, kadang 4 bulan baru datang. Aku rindu kepada engkau. Karena kalau Jibril datang berarti wahyu datang. Itu. Jadi Nabi ini rindu. Kenapa? Jadi kata Jibril alaihi salam, aku ni datang kepada engkau ya Muhammad makmur. Aku ni orang yang diperintahkan. Fauhiya, ketika ada wahyu yang diberikan kepadaku, maka aku memberikan kepada engkau. Tapi ketika wahyu itu tidak ada, maka aku tidak akan jumpa dengan engkau. Maka itulah ayat, wa ma tanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik, rawahu Bukhari. Jadi inti daripada hadis ni, Nabi menyukai duduk dengan Jibril. Kenapa? Karena Jibril ni orang saleh. Karena Jibril ni alim. Jibril ni malaikat. Maka Nabi ingin setiap saat bersama malaikat. Jadi kalau bisa, kata Nabi SAW, engkau bersama aku saja. Ternyata malaikat Jibril pun tidak bisa menghendaki seperti itu. Karena malaikat Jibril ini ketika ada datang perintah, barulah dia dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab.